menjelaskan materi tentang menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan, cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Mengukur suatu tidak dengan memperkirakan atau dengan menyebut sebuah bilangan. Perkiraan yang kita buat haruslah didasarkan pada suatu perhitungan dan pada sebuah bilangan yang sudah diketahui untuk kita. Tata cara menaksir. 1. Menaksir diri sendiri. A. Sendi yang paling ujung jari tengah atau jempol 1 inci. B. Jarak antara jempol dan telunjuk 8 inci. C. Jarak antara jempol dengan kelingking 9 inci. D. Dari pergelangan tangan ke siku dan juga panjang kaki 10 inci. E. Dari siku-siku ke ujung telunjuk disebut cubit 17 inci. F. Dari tengah-tengah tempurung lutut ke tanah 18 inci. G. Kedua tangan lurus ke samping dari ujung jari samping ke ujung jari lainnya disebut padem, sama dengan tinggi badan kita. 2. Menaksir jarak perjalanan. A. 1 langkah biasa kurang lebih 1/4 kaki. B. Setiap 120 langkah kurang lebih 100 yard. C. Langkah berjalan cepat lebih pendek dari langkah berjalan perlahan. D. Menghitung jarak dapat dihitung dengan kecepatan suara, yaitu kecepatan suara sama dengan jumlah hari dengan setahun 365 hari. E. Menaksir jarak perjalanan dapat dipergunakan waktu lamanya berjalan, yaitu setiap 4 mil sama dengan 1 jam. F. Menaksir jarak dengan pandangan. 1. Pada jarak 50 yard mulut dan mata nampak. 2. Pada jarak 100 yard mata seperti titik. 3. Pada jarak 200 yard kancing dapat bagian dari atribut pakaian masih nampak kelihatan. 4. Pada jarak 300 yard raut muka dapat terlihat. 5. Pada jarak 500 yard warna seragam dapat diketahui. 6. Untuk jarak yang lebih dari tersebut di atas, carilah titik tengahnya dari beda benda tersebut. 3. Menaksir cuaca. A. Merah pada waktu malam, cuaca baik. B. Merah pada waktu pagi, akan turun hujan. C. Kuning pada waktu malam terbenam, cuaca berangin. D. Kuning pucat pada waktu matahari terbenam, berarti hujan. E. Embun dari kabut pagi hari, cuaca bagus. F. Matahari terbit dari awan yang rendah, cuaca baik. G. Matahari terbit dari awan yang tinggi, cuaca berangin. H. Awan halus, cuaca bagus. I. Awan halus terbatas terang, cuaca berangin. J. Awan bergigi, cuaca berangin kuat. K. Angin sebelum hujan, cuaca baik. L. Hujan sebelum angin. Ingat, talam dan tali. 4. Menaksir lebar. Menaksir lebar dengan rumus AB sama dengan 2 dalam kurung DE. Menaksir lebar dengan rumus EF sama dengan DF. Masih banyak cara lain untuk mengukur lebar sungai dengan menggunakan perbandingan ilmu ukur. Misalnya, kalau sungai itu tidak terlalu lebar, lemparkan sebuah batu yang diikat pada seutas tali. Sekarang tariklah batu itu hingga terletak di tepi sungai yang di seberang. Berilah tanda yang ada di tangan kita yang terletak di tepi sungai itu. Jarak dari tanda hingga ke batu merupakan lebar. Jarak dari tanda hingga ke batu merupakan lebar sungai yang hendak diukur. Jagalah supaya tali lurus dan jangan sampai miring letaknya. 5. Menaksir tinggi. Menaksir tinggi mempunyai rumus AB banding AD sama dengan BC banding DE. Dengan keterangan AB sama dengan jarak menaksir dengan tongkat, BD jarak tongkat dengan pohon, AD hasil penjumlahan dari AB plus BD, BC
sama dengan panjang tongkat, DE sama dengan tinggi pohon. Yang keenam, menaksir deras arus. Langkah kerja menaksir deras arus yang pertama, letakkan tongkat di air. Jika tongkat sudah tenang, lemparkan sebatang ranting atau benda apapun yang agak jauh dari tempat titik X. Pastikan benda tersebut mengapung. Yang kedua, saat ranting mencapai titik X, mulailah menghitung waktu yang akan ditempuh sampai titik Y. Saat mencapai titik Y, lihatlah berapa waktu tempuh ranting itu dari X ke Y, maka kita akan mendapatkan T. Selanjutnya, masukkan panjang tongkat dan waktu tempuh ke dalam rumus, maka kita akan mendapatkan perkiraan besarnya deras arus sungai tersebut. 7. Menaksir dalam sungai. Yang pertama, menggunakan perbandingan ilmu ukur. Ambil sepotong bambu atau lainnya, kita berdiri di tepi sungai dan masukkan bambu ke dalam air hingga membentuk sudut 45 derajat dengan dasar sungai. Panjang sebuah sisi segitiga itu adalah dalamnya sungai. Yang kedua, dengan mempergunakan seutas tali. Kita berdiri di tepi sungai dengan memegang sebatang bambu. Di ujung bambu kita sunggutkan ke utas tali dan pada ujung tali kita gantungkan sebuah batu. Peganglah bambu itu di atas permukaan air dan luncurkan batu itu ke dalam air. Jika batu itu sudah sampai dasar sungai, maka bagian yang basah dari tali tersebut akan menjadi dalamnya sungai. Kedelapan, menaksir berat. Menaksir berat suatu benda itu perlu kita ketahui. Misalnya, jika kita pergi ke pasar untuk berbelanja, kita harus dapat menaksir berat ikat yang akan kita beli. Atau kita perlu juga mengetahui untuk menaksir berat perlengkapan berkemah yang akan kita bawa agar kita dapat mengetahui kemampuan badan kita. Mengukur berat ini memerlukan ketelitian dalam hal tersebut tidaklah mudah. Perlu latihan terus-menerus hingga kita dapat membedakan setiap berat sebuah benda. Untuk melatihnya, pertama-tama ambillah sebuah benda yang beratnya telah diketahui, misalnya sebuah batu yang beratnya 1 kg, atau ambillah sebuah benda lain yang beratnya juga 1 kg yang dipergunakan untuk mengukur berat. Dengan memegang benda ini di tangannya sebelah, kita mencoba menaksir berat benda yang akan kita timbang dengan tangan yang sebelah lagi. Agar mendapatkan hasilnya, cobalah menyeimbangkan benda yang hendak ditimbang itu dengan timbangan. Ulangi percobaan ini beberapa kali supaya kita mendapatkan berat yang sebenarnya. Haruslah diingat bahwa sebuah benda terasa lebih berat di tangan kiri daripada di tangan kanan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum